Terkadang terbesit ya dalam pikiran para wanita, terutama istri-istri, nih jika wanita ini cuma diem aja di rumah, kita istri-istri ini cuma di rumah, pasti pahalanya sedikit dong, pahalanya nggak banyak. Dan enak aja suami aja yang pahalanya banyak. Kita di rumah cuma ngurusin rumah aja terus, pahala kita nggak seberapa. Sebenarnya pertanyaan ini sudah pernah ditanyakan oleh sahabiah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini dihasankan oleh beberapa ulama ahli hadis bahwasanya seorang sahabiah bernama Asma bint Yazid Al-Ansariyah radhiyallahu taala anha, sepupu dari sahabat yang mulia yang bernama Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, dan beliau Asma ini dijuluki sebagai utusannya para wanita. Jadi kalau ada yang mau ditanyain ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung deh di WA Asma lah ya kalau bahasa kita sekarang ya. Ini ada yang mau ditanyain nih ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Asma mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau bertanya, qalat bi abi wa ummi anta ya Rasulullah, ana wafidatun nisa'i ilaik. Innallaha azza wa jalla ba'atsaka ila rijali wan nisa'i kafah fa amanna bika wa bi ilahik. Nah, ini penting, ini perlu diketahui oleh ibu-ibu sekalian. Bahwasanya Asma mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sedang duduk bersama para sahabatnya. Asma berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya adalah utusan dari para wanita yang mendatangimu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutusmu kepada laki-laki dan wanita. Maka mereka beriman kepadamu dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma'asyaron nisa mahsurat maksurat. Kami ini para wanita terbatas banget, wahai Rasulullah. Qawaidu buyutikum, kami hanya sebagai penjaga rumah. Maqdo syahwatikum, kami hanya tempat kalian menyalurkan syahwat. Wahamilat auladikum, dan kami ini tempat mengandung anak-anak kalian. Kalau bahasa akhwat-akhwat sekarang mungkin suami-suami patriarki ya. Kita bininya cuma jadi penjaga rumah, cuma jadi tempat menyalurkan syahwat, cuma tempat mengandung anak-anak. Itu mungkin ya bahasa-bahasa sekarang. Jadi ibu-ibu nggak usah kaget, dari dulu nih udah banyak yang protes. Dari dulu udah banyak yang nanya begini. Bahkan langsung diproteskan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lanjut ya, lanjut hadis tersebut. Wa innakum ma'syarar rijal fuddiltum alaina bil jum'i wal jama'at wa iyadatil marda wa syuhudil janaiz wal hajju ba'dal hajj wa afdal min dalik al jihadu fi sabilillah azza wa jalla. Sementara kalian, wahai kaum laki-laki, ini bilang kayak begini kepada Rasulullah ya, berani juga Masya Allah. Sementara kalian kaum laki-laki unggul atas kami dari berbagai macam ibadah. Kalian sholat Jumat, kalian sholat jamaah, kalian lebih sering menjenguk orang sakit, kalian boleh mengantarkan jenazah, kalian bisa berhaji bolak-balik tiap tahun, dan yang lebih utama dari itu kalian bisa berjihad fi sabilillah. Wa inna rajula idza kharaja hajjan aw mu'tamiran aw mujahidan hafidna lakum amwalakum wa ghazalna athwabakum. Dan kami, dan yang lebih enaknya lagi nih, pas kalian pergi haji, umroh atau jihad, kami yang jagain harta-harta kalian, dan kami yang menjahit pakaian-pakaian kalian, dan kami yang mendidik anak-anak kalian. Rabbaina lakum auladakum. Afama nusyarikukumul ajr wa thawab? Bisa nggak sih kita ikut menikmati pahala dari apa-apa yang kalian lakukan dari amal-amal soleh tersebut? Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam faltafatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ila ashabihi biwajhihi kulli. Tsumma qala, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam noleh nih kepada para sahabatnya. Kemudian beliau bersabda, hal sami'tum maqalata imra'atin qad ahsana min musa'alatiha fi amri diniha min hadhi? Kalian lihat nih, kalian pernah dengar nggak ada pertanyaan wanita yang lebih baik daripada pertanyaan wanita ini mengenai urusan agamanya? Kemudian pertanyaan tersebut malah dipuji ya oleh Rasulullah SAW. Qalu ya Rasulullah, ma dhananna anna imra'atan tahtadi ila mithli hadha. Nah ini para sahabat nih, laki-laki nih, jawabnya, wahai Rasulullah, kami nggak nyangka kok ada wanita yang nanya sampai seperti ini. Faltafatan nabiyyu ilaiha faqal, kemudian Rasulullah SAW menoleh kepada wanita tersebut dan bersabda, ifhami ayyatuhal mar'ah wa a'limi man khalfaki minan nisa. Wahai Asma atau wahai wanita, pahamilah baik-baik dan beritahulah kepada wanita-wanita lain yang bertanya tentang hal yang sama, anna husna taba'ulil mar'ati li zawjiha, bahwasanya ketaatan
istri kepada suaminya, wa talabiha mardatihi, dan usahanya atau usaha istri untuk memperoleh ridho suaminya, wattibaiha muwafaqatahu, dan kepatuhan istri terhadap keinginan suaminya, ya'dilu dzalika kullah, menyamai semua itu. Bayangin ya, nurut sama laki menyamai berbagai macam ibadah. Sama kayak sholat Jumat, sholat jamaah, menengok orang sakit, nganter jenazah ke kubur, haji tiap tahun bolak-balik, dan juga jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa banget kan ibu-ibu, bener nggak? Nah, jadi kemudian sahabiah tersebut atau Asma, fansarafatil mar'atu wa hiya tuhallil. Wanita tersebut atau Asma berlalu pergi setelah dapat jawaban tersebut dengan wajah berseri-seri. Nah, jadi insya Allah habis kajian ini juga ibu-ibu wajahnya berseri-seri. Berseri-seri, wah udah nih, udah cukup deh kita ngurusin laki doang satu, insya Allah pahala kita banyak. Nah, jadi nggak usah takut ya ibu-ibu ya, banyak pahala di rumah. Tinggal kitanya aja mau ngambil atau enggak. As simple as that, sesimpel itu.